tujuan Tuhan kita menghadapi masalah itu. Ada tujuan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita sampai pada persoalan itu, pasti Dia memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Amin. Hanya masalahnya seringkali kita menghindar. Ketika Anda menghindar dari masalah, maka Anda tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan. Ketika Anda menghindar dari persoalan, maka Anda tidak pernah melihat pertolongan Tuhan. Anda sudah menghindar. Seharusnya ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi tekanan saudaraku, maka Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Artinya begini, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Katakan amin. Tidak ada persoalan yang tidak ada jalan keluar. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Pasti ada obatnya, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Nah, masalahnya ketika kita mengalami tekanan dan mengalami persoalan, kita seringkali menghindar. Ada lagi bukan saja menghindar, tapi menyepelekan. Nah, ini makanya ada beberapa, ya nggak bisa kelihatan ya. Ya, ada beberapa yang tanda kuning di situ, ya, huruf kuning. Ya, jangan takut terhadap masalah. Bukan berarti masalah kita takuti, bukan juga berarti kita hindari, bukan juga berarti kita sepelekan. Ada banyak orang ketika mengalami tekanan dan masalah, dia menyepelekan. Itu namanya mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Ya, itu namanya mencobai Tuhan. Sepele nggak apa-apalah. Udah tahu-tahu ada bahaya. Gak ada masalah. Udah tahu-tahu saudaraku, ketika kita berada di jalan raya, kita menerobos lampu merah. Itu namanya mencobai Tuhan. Sepele nggak adanya polisi, terobos. Itu namanya menyepelekan. Ya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, masalah dan persoalan tekanan hidup bukan untuk ditakuti, bukan untuk dihindari, dan juga bukan untuk disepelekan. Tetapi masalah harus kita hadapi. Katakan sama-sama amin. Ya, masalah itu harus dihadapi. Kenapa? Masalah dan tekanan hidup bisa menjadi bumerang bagi mereka yang menganggap sepele. Bisa menjadi bumerang bagi mereka yang menghindar. Bisa menjadi bumerang juga bagi mereka yang takut terhadap masalah. Nah, oleh sebab itu saudaraku, maka hari ini kita akan coba melihat bagaimana cara kita mengatasi masalah dan tekanan hidup. Setidaknya membantu kita hari-hari ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kenapa saudaraku? Ketika kita mengalami seperti ini, bukan hanya jemaat, bukan hanya pendeta, semua lapisan masyarakat mengalami dampak dari COVID-19 ini. Dan ada yang memprediksi saudaraku, mungkin katanya sih nanti bulan 6 akan stop. Tetapi saudaraku, dampaknya bukan hanya sampai bulan 6. Bisa saja 1 tahun, 2 tahun ke depan dampaknya itu akan terasa bagi seluruh lapisan masyarakat. Bagi negara kita, bagi bangsa kita, ya, di dunia apapun, di segala lapisan masyarakat, dari orang-orang hebat, orang-orang kaya sampai orang-orang susah, terasa akibatnya, dan bisa sampai 2 tahun terasa akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh sebab itu bagaimana mengatasinya itu? Bagaimana cara kita mengatasi masalah-masalah yang seperti ini? Berikut ada beberapa hal yang akan saya bagikan. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama itu jangan takut. Kita baca ayatnya, ya, dalam ayat yang ketiga. Kita baca ayatnya ketiga sekali lagi. Ayo baca sama-sama. Sama-sama ayatnya ketiga. 1, 2, 3, ya. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Sampai di situ saja. Kita melihat di sini Bapak Ibu, Elia seorang nabi yang berapi-api, seorang nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bayangkan janda Sarfat datang, dia datangi oleh Nabi Elia, maka dikatakan di situ bahwa tepung dan minyak tidak pernah habis di rumah janda Sarfat. Luar biasa loh Bapak Ibu. Sampai tiba waktunya hujan turun, baru habis itu. Luar biasa mujizat Tuhan dikerjakan oleh Nabi Elia.
Anaknya janda itu juga ketika mati dihidupkan kembali oleh Nabi Elia. Pertempurannya secara rohani di Gunung Karmel. Bagaimana ia menyuruh hambanya Elisa untuk melihat apakah ada awan 7 kali bolak-balik. Lihat katanya ke arah laut. Apakah sudah ada awan? Dilapor, belum ada Tuhan. Pergi lihat lagi. Lapor lagi, belum ada tanda-tandanya Tuhan. Pergi lagi 7 kali. Dan akhirnya ketika pada kali yang ke-7, hamba Elisa berkata, sudah ada awan sebesar telapak tangan. Lalu dia bilang sama Ahab, segera pulang. Karena dia akan kena hujan. Sudah bertahun-tahun mereka mengalami kekeringan. Tetapi ketika Elia berdoa hujan turun, maka hujan turun. Ketika Elia berdoa hujan tidak turun, hujan tidak turun. Manusia biasa sama seperti saudara dan saya. Tidak ada bedanya. Kita makan nasi mungkin dia makan gandum. Ya kan? Ya mungkin dia hidup biasa ngomong seperti kita, ya sama seperti kita ini, sama-sama seperti manusia, sama kita di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia mengalami masalah ini saudaraku, ketika hanya Isabel menggertak dia saja. Ingat, sampaikan kepada Elia, besok pada waktu yang sama, aku akan buat dia sama seperti nabi-nabi Baal ini. Oh, ketakutan dia. Kadang-kadang ibu-ibu ini saudaraku, ya wanita-wanita ratu ini maksud saya, Isabelnya, udah namanya Isabel membuat hati sebel, ya memang dasar sebel. Ya saudaraku, dia menakutin Elia. Aku akan membunuh dia, kira-kira begitulah. Udah ketakutan dia. Seharusnya sebagai seorang nabi hanya gara-gara gertakan seorang Isabel yang tidak mengenal Tuhan. Kok takut sih? Tapi begitulah kondisi Elia pada waktu itu. Takutlah ia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ia pergi menyelamatkan nyawanya, Bapak Ibu. Ya, next. Sikap takut dari sudut psikologis ya adalah wajar. Kenapa saudaraku? Ya semua manusia pernah mengalami takut dan wajar. Ya. Salah satu emosi dasar manusia selain bahagia dan bersedih dan marah, itu adalah secara psikologis, itu adalah sifat dasar manusia. Ada kadang bahagia, ada tertawa, bisa sedih, bisa marah, bisa takut juga. Ya, ini sifat dasar manusia. Semua manusia punya sifat seperti itu. Tetapi saudaraku, ketakutan akan menjadi masalah besar bila dibiarkan berlarut-larut atau berkepanjangan. Ini dia. Kalau rasa takut itu wajar, semua orang bisa takut. Ya kan? Takut terhadap penyakit, takut terhadap kesulitan, takut terhadap musuh, takut terhadap orang-orang yang membenci kita, bisa saja. Tetapi kalau ketakutan itu dibiarkan berlarut-larut, saudaraku, ya, atau berkepanjangan, maka itu kita akan dikuasai oleh rasa takut. Bisa membunuh potensi-potensi kita. Bisa membunuh kelebihan-kelebihan kita, saudaraku. Dan dia bisa membunuh sukacita dan kesejahteraan kita. Oleh sebab itu jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita. Menguasai begini Bapak Ibu, menguasai itu ibarat seekor burung ketika lewat di atas kepala kita. Itu wajar. Wah, lewat dia kan. Mungkin dia buang ya kotoran di atas kepala kita, itu namanya burung. Tapi jangan sampai burung itu bersarang. Bersarang artinya saudaraku membuat sarangnya di atas kepala kita. Itulah namanya menguasai. Takut itu biasa.
Tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai kita. Sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita nggak berani berbuat apa-apa lagi. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi dalam hidup ini, saudaraku. Kita hanya diam saja dan takut, gemetar. Dan ada banyak orang-orang mati gara-gara takut ini. Dan akhir zaman mengatakan bahwa banyak orang mati karena ketakutan. Orang takut cenderung mengasihi dirinya sendiri. Perhatikan Elia ini. Dikatakan saudaraku bahwa Elia takut dan menyelamatkan nyawanya. Seandainya Yesus ada pada waktu itu, Yesus pasti menegur dia. Barang siapa mengasihi nyawanya. Nah, ini ada ayatnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara takut apa hari-hari ini? Takut kehilangan nyawa. Alkitab berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Nanti kalau saudara baca selanjutnya, Tuhan marah sama dia. Tapi kemarahannya tidak sampai membuat Elia terbunuh oleh kemarahan Tuhan. Tuhan marah, dia bawa ke atas gunung. Kalau perikop berikutnya nanti Allah menyatakan diri di gunung Horeb. Itu perikop berikutnya kan di Alkitab kita. Itu menunjukkan bahwa seakan-akan menunjukkan kepada Elia, kenapa kamu takut? Sampai Allah berkata kepada Elia, ngapain kau di sini Elia? Lalu dia menjawab, aku sekeras-kerasnya, segiat-giatnya bekerja atau giat bekerja untuk Tuhan. Giat bekerja gimana? Dia bersembunyi di dalam gua. Giat bagaimana? Makanya ada gempa bumi, ada angin. Dalam ayat-ayat itu dikatakan bahwa ya ada gempa bumi, ada angin. Ya. Kemudian gunung-gunung itu terbelah. Ya, di dalam ayatnya yang ke-11 di situ. Maka Tuhan lalu angin besar yang kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit mendahului Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada di sana. Tuhan marah. Kenapa dia menyelamatkan nyawanya? Orang yang takut, saudaraku, cenderung mengasihi dirinya. Orang yang takut cenderung mengasihi nyawanya. Ya, ada orang-orang takut mati. Justru orang yang takut mati akan duluan mati. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kamu takutkan itu yang akan terjadi. Takut kita kekurangan, jadi kekurangan. Takut kita sakit, jadi sakit. Takut apa kita, saudaraku? Apa yang kita takuti itu akan yang terjadi. Kalau Elia di sini dia takut kehilangan nyawanya. Waduh, marah Tuhan sama dia. Kenapa kamu takut kehilangan nyawa? Dia ingin menyelamatkan nyawanya. Ia lari, ia takut dan menyelamatkan nyawanya. Dia takut. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan juga hal ini. Rasa takut akan menimbulkan dampak yang buruk. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang lain. Jangan takut, saudaraku. Rasa takut juga bisa menjadi penghalang utama merebut kemenangan dari janji-janji Tuhan. Udah banyak janji-janji Tuhan ini, tetapi kadang-kadang gak sampai kita nikmati. Kenapa? Karena rasa takut. Rasa takut membuat orang mudah putus asa, kehilangan kendali, kehilangan semangat, dan pada akhirnya akan menyerah pada keadaan. Ya, rasa takut juga itu adalah salah satu senjata yang digunakan iblis untuk menghancurkan. Rasa takut juga akan menjadi musuh iman. Nah, oleh sebab itu, yang pertama, bagaimana cara kita menghadapi dan mengatasi tekanan? Jangan takut. Bilang sebelahnya, jangan takut. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, ada satu ayat, next, dalam Lukas 12 ayat 4. Next. Kita baca bersama-sama ayat ini. Saya harap bisa kebaca. 1, 2, 3, ya.
Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Kalau saudara baca ayat yang kelima, tetapi takutlah kepada Dia yang bisa memisahkan jiwa dan roh. Itu siapa? Tuhan. Kalau bisa membunuh tubuh nggak usah takut. Kalau hanya membunuh tubuh ini karena tubuh ini fana. Penyakit bisa membunuh tubuh. Senjata bisa membunuh tubuh. Manusia bisa membunuh tubuh. Tapi takutlah kepada Dia. Kalau saudara baca ayat yang kelima, takutlah kepada Dia yang bisa memisahkan. Apa yang dipisahkan? Roh dan jiwa. Hari-hari ini sudah dikasih oleh Tuhan. Saya mendorong jemaat Tuhan di tempat ini. Janganlah terlalu takut berlebihan. Saudara, orang kerja di luar sana, makanya kadang-kadang saya berpikir begini, orang mau kerja cari duit nggak takut, tapi takut datang ke gereja, dan takut beribadah, takut memuji Tuhan. Ini udah mulai terkikis iman itu karena takut. Udah mulai tenggelam iman itu gara-gara takut. Wajar saja. Ketika kita menghadapi masalah seperti ini, situasi seperti ini, pakailah COVID, cuci tangan, olahraga, vitamin diminum, istirahat yang cukup, berdoa yang banyak, udah cukup. Jaga jarak dengan teman, lakukan itu udah cukup. Jangan sampai Anda tinggal dalam ketakutan. Jangan takut terhadap yang membunuh tubuh, saudaraku. Yang saya heran, saudaraku, ada orang pergi ke sana kemari cari duit kerja, tapi takut mau datang ke gereja. Emangnya di gereja ada sumber virus apa? Hari-hari ini bayi yang ada di rumah udah 1 bulan. Mungkin Anda tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Anda hanya menanti kapanlah corona ini berlalu. Saya mau katakan jangan takut terhadap itu. Masalah yang sebenarnya bukan pada masalahnya, tetapi cara kita menghadapi masalah itu. Tidak sedikit orang-orang berhasil. Kenapa? Mereka tidak memikirkan masalahnya, tapi mereka melihat ke depan. Orang yang takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawanya. Tapi orang yang siap, ya kalau memang waktunya, puji Tuhan, cepat-cepat kita datang sampai kepada Tuhan. Ini lagu-lagu yang dinyanyikan tadi itu semua, itu ada beberapa lagu itu adalah hasil ciptaan dari seorang hamba Tuhan, Pendeta J.E. Awondatu, yang baru 2-3 hari yang lalu dia meninggal. Seorang pimpinan sekolah Alkitab di Cianjur, seorang pimpinan organisasi juga GPDI, seorang hamba Tuhan yang rendah hati, seorang yang multi talent. Wah, semua musik bisa dia. Saksofon, alat tiup, musik gesek, musik nabuh, ya apa saja dia tahu. Dan seorang hamba Tuhan yang rendah hati, dia pencipta lagu, dia multi talent. Salah satu figur teladan bagi kami hamba-hamba Tuhan yang masih muda adalah Pendeta J.E. Awondatu ini. Kaset-kasetnya sudah beredar. Dia yang menciptakan lagu El Shaddai. Kalau saudara suka nyanyi El Shaddai, itu ciptaannya. Indah rencanamu Tuhan, nah itu ciptaannya. Tuhan Yesus setia, itu ciptaannya. Semua lagu-lagu yang tadi itu adalah ciptaannya. Dia seorang hamba Tuhan yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Sekarang dia udah sampai di sorga. Semua orang, seluruh dunia, yang khususnya GPDI. Karena GPDI ini ada di luar negeri. Mereka mengucapkan selamat jalan Om. Engkau sudah sampai di Yerusalem baru. Indah, senang. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Di sana nggak ada air mata, di sana nggak ada penderitaan, nggak ada ketakutan di sana. Lalu kalau kesananya tujuan lebih indah dari dunia ini, ngapain kita takut pergi ke tempat yang indah? Amin saudara.
Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, masalahnya banyak orang cinta kepada dirinya, sayang kepada dunia ini. Ingat baik-baik, istri Lot. Kenapa istri Lot? Ketika dia menoleh ke belakang, padahal sudah di tengah jalan, ayo lari, jangan menoleh ke belakang, kata malaikat. Begitu sampai di tengah jalan, ia menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang itu artinya apa? Dia rasa sayang kepada hartanya yang dia tinggalkan. Dia rasa sayang kepada harta yang dia perjuangkan selama ini. Makanya kalau kita cari harta, jangan sampai kita mau mati nanti menyesal kita meninggalkan harta kita. Carilah secukupnya, yang penting menikmati. Katakan amin. Ada orang tidak bisa menikmati hartanya. Dia hanya mengumpulkan, kerja, kumpul, orang lain yang menikmati. Saudara pilih yang mana Bapak Ibu? Saudara kerja, dapat duit banyak. Orang lain yang menikmati atau Anda yang menikmati? Sampai dia tahan-tahan saudaraku. Ada satu orang yang kirim itu cara mengatasi ya kekurangan katanya. Dia celup ikan asin saudaraku. Dia cium-cium. Oh ini penting makan. Dia cium rasa ikan. Ada lagi yang pernah saya dengar saudara. Ya. Itu ikan dicelup ketika dimasak. Sudah. Begitu selesai masak diangkatnya, digantung lagi. Besok lagi mau masak, dicelup ikannya, rasa ikan. Padahal uangnya banyak. Begitu dia meninggal, dibukalah kasurnya. Di bawah kasurnya itu semua duit. Dia punya pohon kelapa banyak. Dia punya ladang luas. Tapi gak pernah menikmati. Pelit untuk dirinya sendiri. Hidup ini adalah untuk dinikmati, bukan untuk disiksa. Bapak Ibu katakan amin. Jangan sampai kita hanya menyiksa diri untuk memperoleh sesuatu. Ketika engkau udah peroleh nanti, engkau sayang terhadap harta itu. Hatimu cenderung terpikat oleh harta itu. Ketika istri Lot melihat ke belakang, aduh kasihan dia, hartaku yang ku cari selama ini. Sayang diri. Itulah kecenderungan manusia. Orang bisa takut karena dia rasa sayang diri. Yang berikut. Ya. Yang kedua. Bagaimana caranya supaya kita mengatasi tekanan hidup, saudara? Yaitu jangan menyerah. Kita baca ayatnya. Ya, dikatakan di dalam ayatnya, ya, dikatakan cukuplah bagiku. Ya, coba buka sama-sama 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-3. Dikatakan maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan seterusnya. Ya. Kemudian ayatnya yang ke-4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Perhatikan ini Elia. Perjalanan jauh 1 hari. Kemudian duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian apa katanya saudaraku? Ia ingin mati. Apa katanya? Coba baca sama-sama. Cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ini kata-kata putus asa Bapak Ibu. Ini adalah kata-kata kalimat menyerah. Ini adalah kalimat kecewa. Ini adalah kalimat yang begitu depresi, membuat dia depresi, tertekan. Sehingga dia berkata, cukuplah itu Tuhan. Udahlah aku mati aja. Ada nggak pernah saudara di sini yang pernah berkata, udahlah mati aja lah akulah Tuhan.
gara-gara menghadapi masalah. Itu namanya kalimat putus asa. Kalimat kekecewaan. Kalimat itu namanya kalimat pamungkas, nggak ada lagi jalan keluar. Seakan-akan Tuhan itu nggak pernah lagi bisa menolong kita. Seakan-akan Tuhan itu tidak ada lagi memperlihatkan wajahnya kepada kita. Seakan-akan Tuhan itu sudah tutup mata melihat kita dan tidak peduli dengan kita. Udahlah Tuhan, cabut aja nyawaku. Ini Elia, seorang nabi, saudaraku. Dalam kondisi dia tertekan, dia sampai depresi dan berkata, cukuplah Tuhan. Ini artinya saudaraku, dia menyerah. Udahlah. Sikap mudah menyerah, patah semangat, putus asa adalah sikap orang yang tidak pernah mencapai impiannya. Tidak pernah engkau mencapai pada tujuan cita-citamu. Menyerah. Ya. Ketika engkau sudah menyerah di tengah jalan, enggak pernah sampai pada tujuan. Aturannya tinggal selangkah engkau akan sampai kepada tujuan. Engkau sudah menyerah. Enggak pernah sampai. Kadang-kadang dalam hidup ini saudaraku, tinggal sejengkal lagi dalam hidup kita ini. Tinggal sedikit lagi dalam hidup ini. Kita akan sampai kepada tujuan. Gara-gara kita menyerah. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak pernah sampai. Padahal tinggal sedikit lagi kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat janji-janji Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan digenapi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah. Katakan amin. Hal ini tidak boleh dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses dan berhasil. Karena sifat demikian adalah hambatan bagi sebuah kesuksesan. Perhatikan orang-orang yang sukses hari-hari ini. Dimulai dari nol. Awalnya mereka susah, miskin. Ya. Saudara, kalau saudara buka YouTube, ada kesaksian Pak Andi Noya, seorang pembawa acara Kick Andy. Dimulai dengan hidup yang sederhana. Dia berasal dari keluarga yang miskin. Ditinggal oleh orang tuanya mulai dari kecil. Dan pada umur 13 tahun dia ketemu dengan bapaknya, tapi hanya singkat bersama dengan bapaknya. Dan akhirnya setelah bapaknya mati pada umur ke-13, ia menjadi tulang punggung keluarga. Dan sekarang ini pun dia berada di Jakarta, dia masih tulang punggung dari keluarga. Saudaraku, kalau saya melihat biografi orang-orang sukses, tidak luput dari masalah. Bukan berarti mereka menjadi sukses itu langsung sweet, langsung naik. Orang sukses itu melalui tahap demi tahap. Orang berhasil itu saudaraku tidak langsung naik. Sayang sekali kalau Anda cepat naik, saya mau pastikan Anda cepat turun. Kalau Anda cepat-cepat menjadi orang sukses tanpa melalui proses, saudara lihat waktu tidak akan lama. Kau juga cepat turun. Karena hanya orang-orang yang setia, orang-orang yang melalui hidup ini dengan melewati proses demi proses, tahap demi tahap, itu yang akan bertahan, saudara. Ya. Kalau jatuh pun paling satu tingkat, ya, naik lagi, wah naik lagi, pelan-pelan, naik lagi. Tapi kalau Anda langsung naik jadi seorang hebat, ketika Anda langsung naik, jatuhnya pun saudaraku sakit. Amin. Itu makanya orang yang naik cepat, yang naik itu proses. Dan waktu proses ini sedang kita lewati, jangan pernah menyerah. Karena walau ada tantangan di tengah jalan, ingat di hadapan itu juga masih lebih besar tantangan yang akan Anda hadapi. Kalau Anda sudah kalah di tantangan di tengah jalan, bagaimana Anda menghadapi tantangan yang ada di atas sana? Semakin tinggi, semakin banyak tantangan. Semakin naik, semakin berat persoalan saudara. Karena sebuah pohon, semakin tinggi sebuah pohon,
akan semakin banyak angin yang menerpa dia. Dan apakah Anda bertahan? Kalau tidak menancapkan akar-akarnya ke bawah, itu segera tumbang. Makanya saudaraku, biarlah akar kita menancap. Sedikit demi sedikit kita naik. Naik, 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 dan naik. Alami naiknya. Bukan dipaksa. Bukan instan. Ya, orang-orang sukses itu tidak pernah menyerah. Orang-orang yang berhasil dalam hidupnya tidak pernah menyerah dan tidak kenal namanya kata menyerah. Saya mendidik anak-anak saya sebenarnya ingin mereka supaya jangan kenal menyerah. Enggak ada jalan keluar, cari solusi. Pepatah saja mengatakan ada banyak jalan ke Roma. Kalau ditutup jalan di sini, ada jalan yang lain. Tutup jalan di sini, masih banyak lagi jalan yang lain. Banyak orang ketika dia menghadapi jalan buntu, udahlah, aduh mati aku, nggak ada lagi. Ya, aduh, uring-uringan, oh nggak bisa lagi, mati aku, nggak ada lagi jalan. Ada banyak jalan keluar saudaraku. Coba bilang sebelah saudara, ada banyak jalan keluar, jangan putus asa, amin. Jalan keluar itu banyak. Hanya masalahnya kita nggak menggunakan otak yang Tuhan kasih ini sama kita. Bagaimana caranya ya? Kita hanya menyerah pada situasi. Kalau ada yang memungkinkan bisa berhasil ya puji Tuhan. Kalau tidak ya beginilah. Ya. Orang yang sukses adalah orang yang punya mimpi besar. Next. Orang yang sukses adalah orang yang punya mimpi besar dan memulainya tahap demi tahap. Tanpa mempedulikan tantangan. Nah ini dia. Tanpa mempedulikan hambatan. Ya, tanpa mempedulikan ya hal-hal yang menghalangi saudaraku. Tetapi dia bertekun, gigih dan tidak mudah mengeluh. Wah. Coba kalau saudara tanam cabai. Tanam cabai. Masih sementara bertumbuh, ini cabai nggak ada buahnya, potong aja. Akhirnya nggak dapat buah, menyerah. Tapi coba tanam cabai, belum ada buah, kasih pupuk, ya. Masih belum berbuah, kasih pupuk kandang lebih lagi, dirawat dia baik-baik. Pasti suatu saat dia pasti akan berbuah. Jangan mudah putus asa. Baru muncul sedikit 1, 2, 3 helai daun. Lalu saudara berkata ini cabai enggak berbuah. Ini cabai tidak menghasilkan. Potong saja. Waduh habislah. Usaha baru Anda mulai. Ini kayaknya ini enggak cocok aku jadi berusaha seperti ini. Kenapa enggak ada pelanggan? Enggak ada konsumen. Ya udah habis. Kalau Anda sudah gagal di tengah jalan bagaimana Anda menghadapi? Karena di depan sana lebih banyak lagi masalah. Lebih banyak tantangan saudaraku. Nah orang sukses itu tidak mempedulikan itu semuanya. Ia menjadi seorang yang bertekun, gigih dan tidak mudah mengeluh. Masalahnya banyak orang mengeluh. Aduh. Mulai hari ini Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah. Jangan biasakan hidup mengeluh. Katakan amin. Jangan mengeluh, sikit-sikit mengeluh, sikit-sikit mengeluh. Ya. Mengeluh kok sikit-sikit. Ya kan? Ada Norman Vincent, seorang hamba Tuhan di Amerika berkata begini. Kita baca. Apa komentarnya? Ini ada di atas. Kehebatan. 1, 2, 3, ya. Kehebatan seseorang tidak terletak pada saat mereka menghadapi hal-hal yang baik. Tetapi saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk dan kegagalan yang melanda mereka. Orang hebat itu bukan seketika semua lancar, baik, tanpa hambatan. Oh semua lancar, ya berkat lancar, kesehatan lancar. Wah aman-aman saja. Rasanya saudaraku nggak ada hambatan, nggak ada masalah. Saya mau katakan dan hamba Tuhan ini mengatakan orang yang hebat itu tidak terletak pada saat mereka menghadapi hal-hal yang baik-baik saja. Tapi
pada waktu mereka menghadapi hal-hal yang buruk, waktu ada sakit, waktu ada kegagalan, waktu ada masalah, waktu ada pencobaan, apakah kita masih tetap berdiri atau mati tertekan gara-gara masalah? Pandemi COVID-19 ini merupakan ujian bagi kita, saringan bagi kita, filter bagi kita. Apakah kita tetap berdiri sebagai anak Tuhan atau sebagai pengecut? Apakah kita berdiri sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan atau kita mati gara-gara masalah ini? Dan saya berani berkata bahwa tidak sedikit orang bisa meninggalkan imannya gara-gara tekanan. Meninggalkan Yesus, bye-bye Yesus. Gara-gara apa? Jabatan, pekerjaan. Gara-gara apa? Gara-gara pasangan hidup. Gara-gara apa? Gara-gara uang, harta. Tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan. Sama ajanya itu Pak Pendeta. Sudah nikah tahun, kenapa? Masalah, kesulitan menjadi tekanan bagi mereka. Sehingga mereka tidak bisa bergerak. Mati karena masalah. Sikap next. Sikap tidak mudah menyerah hanya ada pada orang yang bermental baja dan bukan pada orang bermental kaca. Beda dong. Mental baja. Baja itu diapain pun tetap baja dia. Kaca dilempar sedikit, hancur. Pecah, berkeping-keping. Saudara punya mental apa? Mental baja atau mental kaca? Ya, itu tergantung kepada saudara. Menghadapi masalah, menghadapi persoalan hidup. Kalau Anda punya mental baja, udah kebal. Masalah, aduh kalau bisa pun masalah datanglah. Seperti lagu minggu lalu. Mungkin masih ingat lagu minggu lalu. Ujilah, apa katanya? Ujilah aku Tuhan. Berani betul-betul menghayati lagu itu. Jangan hanya nyanyi saja. Uji aku Tuhan. Enak memang kedengarannya, tapi waktu kita menyanyikan itu adalah sebuah nasar loh. Makanya ketika Anda menyanyikan ujilah aku Tuhan, siap-siaplah, habis itu Anda akan diuji. Siap diuji enggak? Jangan hanya nyanyi. Nah, orang yang punya mental baja, dia berkata uji aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Wow, mencobai Tuhan. Selidiki aku Tuhan. Itu adalah mental baja. Kita baca ayatnya. Amsal 24 ayat 10. Sama-sama. 1, 2, 3 ya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan. Kesulitan itu adalah merupakan saringan bagi kita. Tekanan itu merupakan saringan bagi kita. Masalah itu merupakan filter. Apakah kita menjadi orang hebat, orang kuat, atau menjadi orang yang lemah. Dikatakan di sini jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecewa, menyerah pada keadaan, pada situasi sedang sulit. Dan engkau berkata seperti Elia, mati sajalah aku Tuhan. Sudah cukuplah Tuhan. Mati sajalah aku. Dengar baik. Itu adalah sebuah kalimat orang-orang yang kecil kekuatannya. Amin. Orang-orang yang apa saudara? Kecil. Kenapa dibilang kecil? Seujung kuku. Kecil. Kecil. Tapi orang yang bermental baja, tantangan boleh datang, masalah boleh datang, dia tidak pernah berkedip. Dia percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Dia yakin bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata melihat keadaannya. Dia percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Allah Immanuel, Tuhan bersama dengan kita. Kalaupun aku mesti mati, tapi itu bukan karena mati permintaan kita. Itu mati karena kehendak Tuhan.
Ada orang mati gara-gara masalah? Ada orang stres. Makanya saudaraku, orang stres itu gak dapat jalan keluar. Kenapa? Pikirannya saja sudah menumpuk di sini masalah. Masalah dari mana-mana. Masalah keluarga, masalah bisnis, masalah ini, masalah itu dan sebagainya. Next, ada beberapa contoh dalam Alkitab, saya tidak perlu baca tapi hanya menyinggung saja. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang tidak mudah menyerah. Perempuan pendarahan yang 12 tahun. Ya. Ini fotonya pas waktu itu, mungkin filman yang foto. Psst. Nah, ini fotonya. Ya kan? Wah, paslah dia mengulurkan tangan di foto. Ya saudara. Nah, waktu dia mengulurkan tangan menjamah jubah Yesus. Orang bilang jangan. Dia namanya orang pendarahan. Orang pendarahan berapa lama sih bisa tahan? Ibu-ibu biasanya. Wanita bisa tahan 1 minggu. 1 bulan terus pendarahan. Habis darahnya. Ini 12 tahun pendarahan terus. 12 tahun kurus kering. Dan biasanya orang pendarahan diasingkan. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun dia diasingkan saudaraku, harusnya dia ini dikarantina. Kenapa? Memang dia harus dikarantina ini. Orang pendarahan dikarantina itu. Najis. Tapi apa yang terjadi? Walaupun dia dikarantina, dia berusaha. Bukan berjumpa dengan Yesus. Bukan minta tangan Tuhan yang menjamah dia. Enggak. Dia bilang apa saudaraku? Asal ku jamah. Apa saudara? Ujung jumbai jubahnya. Perhatikan, ujung jumbai. Ujungnya aja, disentuh saja. Aku sembuh katanya. Bayangkan iman yang luar biasa. Dia tidak menyerah. Diusir, udah jangan ganggu guru. Yang kedua, ada lagi perempuan Kanaan, Sinofenesia. Dalam Matius 15:21 sampai 28. Orang larang. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, anakku sedang kerasukan setan. Dia gak peduli, Yesus tidak peduli. Dia berteriak lagi, Yesus anak Daud, tolong aku. Murid-muridnya melarang dia, jangan berisik, guru lagi pergi. Jangan diganggu. Diam. Kira-kira begitu. Tapi dia berteriak, Yesus anak Daud. Yesus menoleh ke belakang dan dia berkata, aku hanya diutus. Aku hanya diutus untuk orang-orang Israel, untuk Bani Israel. Kau kan orang Kanaan. Tahu diri dong. Tapi dia berlutut, dia berdoa, Yesus anak Daud. Yesus bilang, sorry. Tidak mungkin roti yang disediakan bagi anak diberikan kepada anjing. Saudara kasih oleh Tuhan. Tapi ketika dia dengar begitu, dia semakin mendekat. Tidak menyerah, semakin mendekat. Dan dia akhirnya, Yesus bilang, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan saat itu juga, seketika itu juga, anaknya di rumah sembuh. Amin saudara. Kenapa bisa? Karena dia tidak mau menyerah. Masalah, tantangan, persoalan bisa datang Bapak Ibu. Tapi jangan menyerah dalam hidup ini. Pastikan dalam hidup ini suatu saat ada jalan keluar. Katakan amin. COVID-19 ini segera berlalu kok. Pasti. Kita tidak akan kalah dengan ini semua. Tapi yang penting jangan menyerah dulu. Jangan berkata, aduh gara-gara si corona. Makanya waktu hari-hari ini ada anak-anak lahir, dikasihlah namanya macam-macam. Ada COVID apalah, kemarin saya pernah baca nama anak-anak semuanya. Koronius, yang laki-laki.
Aprikrono, macam-macam lah. Ya, kalau dia lahir di bulan Maret dikasih Maretnya. Nah, jadi sehubungan dengan corona, jadi Maret Coronius. Kan cocok. Marga apa lagi itu ya? Apapun kejadian dan keadaan situasi hari-hari ini, satu kuncinya, jangan menyerah. Amin. Jangan menyerah. Yang ketiga, next. Yang ketiga, jangan lihat masalahnya. Nah, coba kita baca ayatnya Bapak Ibu. Ayatnya, jawabnya, 1, 2, 3, ya. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perintahmu, meruntuhkan mezbah, membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Wow. Ini keluhannya kepada Tuhan ketika Tuhan datang dan bertanya, ngapain kau di sini, Elia? Lalu dia jawab, aku bekerja segiat-giatnya. Seandainya aku di situ waktu itu ada sama. Loh, kau bilang segiat-giatnya. Segiat-giatnya apa kau sedang berada di dalam gua? Kalau giat-giat itu nggak peduli. Walaupun Isabel datang, nggak apa-apa. Walaupun Isabel mengancam besok kau mati ya. Kalau memang sudah waktunya mati, mati. Tapi kalau nggak waktunya mati, nggak akan mati Bapak Ibu. Dan terbukti Elia tidak mati. Amin. Elia diangkat naik ke surga. Bukan mati. Hanya kita kena gini, was-was. Mati aku ini, mati aku. Aduh, habis ini, habis. Gak ada lagi jalan keluar. Habis ini, habis beras. Ada yang habis beras? Kalau ada unjuk tangan, biar dikasih berasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah seperti ini melanda semua orang. Jangan takut. Kenapa begitu frustrasi ini si Elia? Karena dia lihat masalahnya di depan matanya, nabi-nabi itu dibunuh. Nabi-nabi Tuhan, seakan-akan Tuhan lagi menutup mata. Kenapa nggak dibelain loh, gitu maksudnya. Nabi Tuhan, bayangkan hamba Tuhan dibunuh oleh pedang oleh Isabel. Mezbah, kalau mezbah bisalah dikatakan gereja-gereja. Hari-hari ini kan, beberapa tahun yang lalu gereja dibakar. Pertanyaan, apakah Tuhan tutup mata? Ketika kita melihat, takut kita, ada masalah, banyak persoalan, takut kita. Elia fokus kepada masalah. Elia waktu itu melihat kejadian itu, dan dia melihat itu membuat dia menjadi takut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau menghadapi masalah, jangan lihat masalahnya. Kalau engkau fokus kepada masalahnya, engkau tidak pernah menemukan jalan keluarnya. Amin. Tapi lihat bagaimana jalan keluarnya, jangan fokus kepada masalahnya. Apa masalah saudara hari-hari ini? Sakitkah? Jangan fokus kepada penyakit. Masalah ekonomi kah? Jangan fokus kepada masalah itu. Masalah dalam keluarga kah? Jangan fokus kepada masalah itu. Tapi fokus di balik persoalan itu. Apa rencana Tuhan? Amin. Rencana Tuhan adalah rencana yang baik, bukan rencana kecelakaan, saudaraku. Ya. Nabi Elia melihat kondisi dan situasi yang tidak nyaman waktu itu. Sehingga ia mengeluh kepada Tuhan. Dan ia merasa sendirian. Sementara nabi-nabi yang lain sudah dibunuh. Dia merasa kesepian. Gak ada lagi kawan. Semua pada meninggalkan aku. Jangan pernah bilang gak ada kawan. Ada sahabat sejati kita, Yesus Kristus.
Orang bisa meninggalkan kita. Sahabat kita bisa meninggalkan kita. Orang-orang yang kita perhatikan selama ini bisa saja melupakan kita. Bahkan orang-orang yang kita pernah berbuat baik bisa saja melupakan kita. Ingat, Anda berbuat baik sama siapa? Sama Tuhan kah atau sama orang? Kalau Anda berbuat baik sama manusia, Anda tidak beroleh upah apa-apa. Tapi ketika Anda berbuat baik dan melakukan semuanya itu untuk Tuhan, yakinlah Tuhan tidak tutup mata menolong saudara. Dia akan memberi jalan keluar kepada saudara. Amin saudara. Itu makanya dalam hidup ini saudaraku, yang penting santai aja lah. Lakukan bagian kita dan berdoa. Jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ada sebuah ilustrasi di sebuah desa. Ada seorang tua yang miskin, yang kerjanya mengumpulkan kayu dari hutan dan dijual ke pasar. Saudara, suatu saat dia memiliki harta satu-satunya adalah seekor kuda. Kuda ini mengantar kayu-kayu yang dia cari dari hutan, kemudian dia jual ke pasar. Sama seperti biasanya saudaraku, satu kali ia mencari kayu, dan kudanya dibiarkan ikut sama dia. Dia sedang berada di situ. Tapi tiba-tiba saudaraku, sementara bapak tua ini mengumpulkan kayu, ya, tiba-tiba dia tengok, loh mana kudanya? Dia cari kudanya, nggak ada kudanya. Aduh. Dalam perjalanan pulang saudaraku, orang udah mulai menghakimi dia. Wah, kasihan kali kau bapak tua. Kamu kehilangan ya kudamu, hartamu satu-satunya. Nasibmu memang begitu. Bapak ini sudah miskin. Harta satu-satunya, kudanya satu-satunya sudah hilang. Tapi yang anehnya Pak tua ini berkata, maaf Bapak Ibu, kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bisa ini adalah merupakan berkat bagi saya. Orang mulai menertawakan dia. Hah, apa berkat dah hilang kudanya? Bilang berkat. Saya pun nggak tahu. Ya mungkin nasibku begini, tetapi saya nggak tahu. Mungkin ini jalannya berkat bagi saya. Caranya Tuhan bagi saya. Yang dia lakukan hanya berdoa dan bersyukur. Dia senang. Dia malah tertawa. Oh haleluya, terima kasih. Kudaku sudah hilang. Saudara tahu, tidak berapa lama kemudian saudaraku, orang ramai datang ke rumahnya. Pak tua, itu kudamu. Udah datang, udah balik. Dan saudara tahu, kudanya bukan hanya sendirian. Dia bawa kuda-kuda liar dari hutan sana saudaraku. Ramailah mereka. Ternyata ini adalah kuda jantan. Yang dia bawa, kuda betina. Yang dia bawa adalah kuda-kuda jantan semua. Akhirnya saudaraku, ramailah kuda bapak tua ini. Dan dia berkata, nah inilah buktinya. Tuhan punya rencana supaya kudaku lebih banyak. Masalah sama seperti itu. Ketika engkau kehilangan sesuatu, kadang-kadang kita fokus, aku kehilangan ini, aku punya masalah begini, aku punya sakit penyakit, aku punya begini, aku punya persoalan hidup begini. Kita nggak tahu rencana Tuhan di balik itu. Itu makanya seperti bapak tua ini, dia tidak fokus kepada kehilangan kudanya. Dia fokus, dia berkata bahwa ada berkat bagi saya di balik ini semuanya. Kalau orang-orang yang optimis tidak pernah melihat masalah. Orang-orang yang optimis selalu melihat berkat di balik masalah. Katakan sama-sama amin. Elia melihat apa saudaraku? Dia tidak melihat itu. Dia melihat masalahnya. Aku sendiri Tuhan. Aku sendiri. Tinggal saya. Nabimu.
Makanya aku menyelamatkan diri di gua ini. Menyelamatkan diri di gua pula. Ya. Dan mereka mau mencabut nyawaku. Next. Ketika kita melihat masalah dan tekanan, maka akan menimbulkan respon negatif. Mematahkan semangat, menghilangkan gairah, dan membunuh iman kita kepada Tuhan. Itu makanya jangan lihat masalah. Kita harus berani berkata bahwa sebesar apapun masalah dan tekanan hidup, maka Tuhanku lebih besar. Amin. Sebesar apapun persoalan yang saya hadapi, seberat apapun penyakit yang saya hadapi, seberat apapun persoalan saya, maka Tuhanku lebih besar dari persoalanku. Itu harusnya kita katakan, bukan mengeluh dan bukan menyerah, dan jangan lihat masalahnya. Anak muda, ini tantangan bagi saudara. Kalau kami yang ya puji Tuhan, pasti ada juga masa depan. Tapi anak muda khususnya, hari-hari ini engkau diperhadapkan ke keadaan sebuah pertanyaan besar. Apa yang akan terjadi ke depan? Jangan pernah takut. Jangan lihat masalahnya. Jangan lihat persoalannya. Tapi lihat Tuhan. Tuhan adalah masa depanku. Yesus adalah masa depanku. Kristus sudah mati bagi saya. Masakan dia tidak akan memperlengkapi dan memenuhi segala keperluanku. Dia saja rela memberikan dirinya di atas kayu salib. Maka kebutuhan kita juga pasti dipenuhi oleh Tuhan. Katakan amin. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Seberat apapun masalah. Next. Masalah dan tekanan yang kita hadapi. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meluaskan semuanya itu dan Anda sendirian. Ia tetap bersama dengan saudara. Jadi saudaraku, jangan takut, jangan menyerah, dan saudara jangan lihat persoalannya. Lihat Kristus di balik persoalan saudara. Lihat Kristus di balik tekanan yang engkau hadapi. Tekanan bisa datang, tetapi jangan pernah mundur. Maju terus bersama dengan Tuhan, karena Allah Immanuel ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri semua saudaraku. Baik saudara yang ada di rumah, percayalah bahwa Anda tidak sendirian. Jangan seperti Elia, dia merasa sendirian. Apakah dia lupa bahwa Tuhan ada bersama dengan dia? Dia sampai ke gunung manapun, dia bersembunyi di manapun, Tuhan ada bersama dengan Elia. Pertanyaan saya, apakah dia lupa semuanya itu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, ketika kita takut, seringkali kita lupa firman Tuhan. Ketika kita menyerah, lupa firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu sebenarnya menjamin keadaan kita. Haleluya. Kau Tuhan. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Makasih Tuhan. Kau Tuhan jadi